Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua. Untuk video kali ini gue mau nge-review motor gue yang baru nih guys. Jadi motor gua yaitu Suzuki Next Crossover tahun 2022. Inilah motornya. Keren banget asli. Ini warna black. Jadi konsepnya itu matte ya, dia itu doff. Ini ngedoff nih, nggak ngeglossy, bener-bener mantap. Jadi singkat cerita aja nih, sampai akhirnya gue itu beli Suzuki Next Crossover ini. Awalnya gue itu mau beli, ada 3 pilihan guys, ada Honda dan Yamaha. Hondanya itu yaitu Honda Beat, dan juga untuk Yamahanya antara Yamaha Vino dan Yamaha Frigo. 3 itu guys. Nggak ada kepikiran sama sekali untuk beli Suzuki Crossover, karena emang nggak kepikiran tuh untuk matic Suzuki itu. Dan akhirnya setelah gue browsing untuk komparasinya dari segala macam merek-merek motor dan tipe-tipenya, kepincut lah ngelihat motor Suzuki ini nih. Gua itu udah ngerawat Suzuki Satria FUFI yang injeksi tahun 2017, sudah cukup lama. Kondisi sampai sekarang masih oke-oke aja, nggak ada kendala yang sangat berarti, kecuali udah ganti gear set segala macem, ganti kampas rem sama master rem yang depan. Itu doang, selebihnya hanya ganti oli dan ganti radiator sama filter oli aja. Jadi ini motor itu nantinya bakal dipakai sama Kanjeng Mami guys. Kanjeng Mami itu adalah ibu gua. Jadi beliau itu sebelumnya pakai motor Honda Spesi. Honda Spesi itu kan yang kita tahu mungkin bodinya gede, bagasinya gede juga. Terus ya berkendara rasa berkendara biasa aja lah ya, kayak matic-matic pada umumnya. Nah, itu motornya tuh udah parah banget. Jadi dari CVT, mesin juga udah kacau deh. Oli itu yang namanya baru seminggu kita ganti udah habis lagi guys, jadi harus nambah terus. Itu bener-bener aduh kacau. Pernah juga suatu ketika pas hujan-hujan, mama gue itu lagi bawa motor, tiba-tiba mogok tuh motornya pas hujan-hujan. Gue jadi tahu itu kan agak gimana gitu. Jadi akhirnya ada sedikit rezeki untuk bisa beli ini motor Suzuki Crossover yang nanti bakal dipakai sama Kanjeng Mami. Semoga ya cocok, dan emang udah pasti cocok sih, karena emang sebelum gua review ini udah dilihat dulu dan dirasain dulu, dan itu nggak ada masalah sih. Terus juga kalau dari segi Suzuki Crossover ini bener-bener like adventure banget gitu loh. Dari segi lekukannya juga oke banget. Terus bannya juga dia pakai ban dual purpose ya, apa sih namanya itulah, jadi bisa untuk adventure juga, bisa untuk jalan biasa juga ya, semuanya dilibas lah. Terus juga yang agak lucu, kalipernya guys, ini warnanya merah dari Nissin, satu pistonnya ini ya. Terus juga ini pakai velg ring 14, standar lah sama kayak matic pada umumnya. Terus juga di bagian belakang juga shock breakernya warna merah juga. Terus velgnya juga sama pakai ring 14, bannya juga sama pakai dual purpose juga kayak depan. Jadi bener-bener like adventure banget. Terus ini suspensinya tuh empuk banget. Kalau kita ngelewatin jalan yang agak bumpy gitu, itu bener-bener nggak kerasa kayak naik motor-motor lain lah gitu. Terus apa ya, terus dari segi stangnya juga, ini stangnya tuh naked gitu loh, kayak stangnya Suzuki GSX S ya, atau yang bandit gitu lah, gue nggak tahu tuh. Jadi ini ada gini, ini ada riser, ini model begini kayak RX King. Dulu gue sempat punya RX King dan itu kayak gini kondisinya. Dan juga yang keren dari motor ini itu, ini udah digital ya, full digital, speedometer full digital. Ini kalau dilihat tuh persis sama kayak
Suzuki Satria FU injeksi, GSX-R, GSX-S, GSX Bandit. Ini begini modelnya. Ini coba kita senyalain aja. Nah ini, di sini ada untuk kecepatannya berkendara kita berapa kilometer per jam. Terus ini indikator bensinnya. Ini kilometer 21 km ongoing ya. Terus ini untuk indikator jamnya. Ini gue beli motor secara online lewat Tokopedia. Gue beli motor ini cash seharga 19.698.000. Dari harga awalnya itu sekitar 19.998.000. Jadi gue awalnya negosiasi untuk pembelian cash itu ada diskon berapa, dan dia berani ngasih diskon untuk pembelian lewat Tokopedia itu 300.000, dan untuk pembelian secara langsung itu sebesar 500.000. Tapi berhubung gue pembelian lewat Tokopedia, jadi diskonnya hanya 300.000, yaitu gue beli ini sebesar seharga 19.698.000. Terus juga untuk sensor kecepatannya itu ada di belakang sini guys. Ini dari sini. Jadi yang biasanya dari ban depan, dia tuh sekarang dari ban belakang. Nggak tahu sih, bukan biasanya, mungkin emang Suzuki itu kayak begitu, dari area belakang sini sensor kecepatannya. Jadi di saat kita manasin motor, dia muter tuh speedometer ikut muter. Terus juga di sini masih ada engkolnya juga. Motor Scoopy yang tahun sekarang tuh udah nggak ada engkolnya. Jadi di saat dia mati di jalan, mau di jalan tuh agak repot. Terus juga Suzuki ini agak aneh ya. Di saat kompetitornya udah menggunakan berbagai macam fitur yang modern, ini masih biasa aja. Di saat ini kita nyalain, posisi nyala, kita standar 1, dia nggak akan mati. Terus juga kondisi starternya agak berisik ya. Di saat yang lain udah pada halus, senyap, dia masih agak berisik. Nih kita coba. Nah, jadi agak kedengeran seret gitu loh. Terus ini juga standar 1 nih. Nah, dia masih nyala gitu. Terus juga lampu bagian depannya juga masih bohlam, belum LED. Masih bohlam nih, 1, 2. Ini juga sama, belakang juga sama, belum LED semua. Udah sih itu doang. Selebihnya kita tes jalan ya. Oh iya, sama satu lagi, bagasi. Ini bagasinya kita juga harus buka dari sini. Ini kondisi bagasinya kecil banget. Ini di sini, ini toolkit, ini buat aki. Ini cuma buat muat satu jas hujan kali ya. Terus juga ini bensinnya itu kapasitasnya sekitar 4,5 liter. Ini kecil sih, cuma ya udahlah gitu kan. Motor dengan kapasitas 115 cc pengen sebesar apa sih kapasitas tangkinya ya kan. Terus juga dari lengkupannya itu bener-bener jos banget ya. Intinya sih ini motor enak banget. Udah deh, sekarang kita coba tes gas aja ya. Jadi feel berkendara itu seperti apa, rasanya kayak apa. Oke, kita tes. Oke, sekarang kita tes jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Nah, ini kondisi stangnya. Jadi motor ini tuh di saat jalan awal, tarikan awal, mungkin 0 sampai 20 km per jam itu agak berat ya. Jadi ngeden gitu loh, agak ngeden. Ya mungkin emang karena cc-nya yang kecil juga, atau emang tipikal motor metiknya Suzuki yang seperti itu, gue nggak tahu juga sih. Jadi di saat ngegas awal agak gitu loh. Jadi awalnya ngeden dulu baru enteng gitu loh. Asli ini udah ngelewatin dari 30 kpj itu udah enteng, udah enak. Terus juga dari indikator speedometernya, ini kalau kita sen kiri ini, terus ini sen kiri,
Ini sen kanan, terus ini ada lampu tembak, terus sama di atasnya lagi ada cek engine. Jadi kalau misalkan engine-nya kenapa-napa dia bakal nyala. Ini dia kondisi berkendara gua. Di bagian bawah sini kaki gua tuh bisa menopang dengan enak. Tangan gua juga bisa nge-grip secara sempurna. Pas lah, enak. Tinggi badan gue itu 175 cm dengan berat badan gue yang kurang lebih 80 kg. Jadi badan gue itu panjangnya di kaki ya guys. Panjang dari kaki sampai tengah-tengah badan. Enggak yang dari badan sampai kepala, enggak. Di kaki ini. Jadi kalau gue naik Scoopy punya istri gue, punya Mio M3 punya istri juga, itu kaki itu kayak gini nih gitu, karena emang kakinya itu dia di bawah kan, nggak yang di atas kayak si Suzuki Next crossover ini kan di jok nih. Jadi di bagian kaki itu dia lega, agak turun ke bawah, jadi kaki itu lurus gitu loh ke bawah, enak banget. Terus juga apa ya, ini untuk spionnya juga ngepas nih. Jadi biasanya spion itu ada di sini nih, di atas ini ya, dia itu pas di handle rem gitu loh. Jadi pandangan kita dari posisi berkendara kayak gini tuh ngeliatin spion itu pas banget gitu ke belakangnya. Tuh juga jangkauannya ini bener-bener luas, ke belakangnya cembungnya itu dapat banget. Terus untuk konsumsi bahan bakar sih yang gue baca-baca itu bener-bener irit banget ya. 1 liter bisa dapat 48 km. Ya emang sih untuk kalau misalkan dibandingin dengan kompetitornya itu mungkin ini nggak yang terlalu irit banget, tapi setidaknya untuk Matic kelas 115 cc sampai 125 cc itu ini udah oke sih, udah lebih dari cukup. 48 km kita ngisi itu kalau misalnya gue pulang kampung dari sini sampai Jogja misalkan, itu kurang lebih menempuh jarak 500 km. Berarti 1 liternya 50 km lah katakanlah ya. Gua hanya butuh pengisian bahan bakar itu sekitar 10 liter udah sampai sana. 10 liter kalau harga Pertalite sekarang 10.000, cuma hanya 100.000 gua udah nyampe sana. Mungkin masih ke Bali ya, karena 10 liter sampai sana pun nggak habis banget sih kalau menurut gua sih, pasti bakal sisa juga. Dan terus uniknya di Suzuki ini, di buku panduan itu ada keterangan yang memberitahukan bahwa ketika kilometer masih 0 sampai 500 km itu diharapkan membuka gasnya jangan terlalu banyak, atau setengah aja, setengah dari throttle. Dan setelah dari jarak 500 sampai 1600 kilo 3/4 gitu. Jadi hitungannya tuh bagi Suzuki itu dengan jarak waktu 0 sampai 1600 km itu masih masa percobaan ya guys. Belum masa yang bener-bener harus kita siksa abis-abisan ya. Gue coba ngegas tuh, ini tuh bener-bener enak banget. Ini jalanan agak jelek, gue testing sekalian. Agak goyang dikit, cuma enggak yang terlalu goyang banget. Oh ada besi guys, nggak bisa. Balik lagi deh, kita lewat jalan sini aja nih. Tuh, ini benar-benar mungkin gua yang udah pakai X-Max pun nggak akan seenak ini gitu loh. Nih gua jalan jelek lagi. Ini sekalian kita testing. Ini biasanya gua kalau naik X-Max lewat sini pasti pelan-pelan banget nih, karena emang kondisi jalan yang kayak gini. Dan kebetulan X-Max itu kan ground clearance-nya itu rendah ya. Jadi kalau lewat jalan itu pasti ngegasruk. Jangankan jalanan seperti itu, kita ngelewatin polisi tidur aja ngegasruk guys, serius nggak bohong. Tuh, ini jalanan yang sedikit mungkin agak bumpy itu nggak gitu loh. Mungkin kalau kita naik Beat atau naik Scoopy atau naik Matic Yamaha X-Max yang udah gue punya, Mio M3 yang udah pernah gue cobain tuh, pasti nggak akan smooth itu sih kalau buat berkendara di jalanan yang agak jelek. Ini gue sangat-sangat menikmati ya berkendara di motor ini tuh.
benar-benar menikmati banget dengan kondisi ridingnya seperti ini, dengan kondisi stang yang pas untuk tangan gue dan kondisi kaki yang pas untuk kaki gue di bawah ini, plek gitu loh. Jadi nggak yang rata begini tapi ke bawah gitu, makanya enak banget, pas deh gitu. Gue beli motor ini pada hari Jumat tanggal 6 Januari ya, 6 Januari 2023, dan dikirim invoice-nya dulu pakai GoSend waktu itu, apa Grab same day gitu kan, sehari sampai, dan motor besoknya dikirim pada hari Sabtunya tanggal 7 Desembernya, 7 Januari 2023 nya motor ini nyampe. Dan sekarang pada hari Minggu di tanggal 8 Januari ini kilometernya udah 25 km ya, karena emang di testing untuk isi bensin, untuk muter-muter ini gue sekarang nih ya kurang lebih segini lah sekarang. Dan ini di kemarin tuh pada saat datang itu bensinnya kedap-kedip. Dari salesnya sih ngomongnya udah diisi pak 2 liter, tapi ternyata masih kedap-kedip, dan itu impossible kalau misalkan dia itu udah diisi 2 liter. Jadi gua langsung isi bensin kemarin 30.000 ya, 30.000 Pertamax, dapat sekitar 2, sekian liter lah di 3 strip 3 bar, dan sekarang masih tetap ada di 3 bar dengan jarak 25 km. Mungkin belum keambil tuh seliter kan, karena emang yang gue baca-baca dan gue riset itu rata-rata mereka 1 liternya itu bisa dapat sekitar 48 km ya. Ya mungkin sampai di atasnya lah, lebih gitu. Terus juga ini gue ngeliat jalan jelek masih sama, jalan yang bener-bener bumpy ini, jalan tambalan itu enak asli, nggak ada rasa yang aneh-aneh. Terus handlingnya juga, kita belok kanan belok kiri itu enteng banget. Coba ini kita muter ya. Nah ini enteng banget asli. Cuma emang kalau digas itu agak sedikit ngeden sih, emang kayaknya tipikal suara mesinnya Suzuki itu emang seperti itu deh. Nah ini gue lari sampai 60 km itu ngegasnya dikit doang loh, ini nggak yang sampai dalam banget. Ini gue juga nikung-nikung masih agak ngeri ya, karena kondisi bannya juga masih baru. Terus juga kondisi bannya itu emang dual purpose itu apa ya, nggak diperuntukkan banget untuk di aspal sih gitu kan. Cuma bisa kita lewatin di aspal, cuma nggak terlalu berlebihan banget lah dari segi belok-beloknya atau mungkin dari segi apanya. Cuma emang untuk jalan jelek, medan-medan yang sering gue lewat itu cocok banget asli. Oke. Terus juga gue beli motor ini sehari sampai lewat Tokopedia, dan juga dijanjikan untuk STNK sama plat nomornya itu jadi setelah 2 minggu atau 14 hari kerja. Jadi ya mungkin kemungkinan akhir bulan Januari 2023 gue baru bisa dapat STNK dan plat nomor. Lalu untuk BPKB-nya itu gue bisa dapatkan setelah 2 bulan atau mungkin 60 hari kerja. Itu emang cukup lama sih, menurut gue lama banget. Karena sebelumnya gue pernah beli online juga, yaitu Yamaha X-Max 2022 itu sebelum facelift. Itu gue beli jarak antara motor datang, STNK datang sama BPKB datang itu cepet banget. Gue beli misalkan tanggal 1 Januari nih, nanti tanggal 14 emang 2 minggu kerja baru STNK sama plat nomor. Nah setelah STNK plat nomor seminggu kemudian BPKB-nya datang guys, mantap. Tapi kalau motor Suzuki ini ternyata harus tunggu 2 bulan lagi. Aduh itu benar-benar lama banget. Tapi ya no problem, mungkin gue bakal ngambil BPKB sekalian servis pertama. Jadi ini tuh dapat 5 kali servis gratis. Dengan servis pertama itu plus ganti oli gratis juga. Jadi emang kita benar-benar tinggal bawa aja motor ke dia, terus dia yang ganti, dan selebihnya hanya servis gratis aja guys, nggak termasuk oli dan lain sebagainya. Sama seperti Yamaha juga begitu. Di saat servis pertama dia pasti gratis oli juga, dan untuk servis berikutnya hanya gratis servis aja. Tapi untuk Honda gue nggak tahu karena belum pernah punya pengalaman ya beli motor Honda baru.
seperti apa, tipe-tipe gratis servisnya dan lain-lain sebagai benefit-benefit yang didapat. Gue beli motor ini dapet apa aja sih gitu kan, buku panduan pertama, kedua buku servis, kartu servis, terus juga dapat helmnya itu juga keren guys, helmnya itu full face, cuma warnanya agak unik, warnanya merah, bukan warna biru atau dan lain sebagainya, warnanya merah, dan itu helmnya mungkin size S ya, tapi itu gue nggak bisa minta yang XL karena emang dia unisex apa sih, all size ya, cuma satu size doang, bisa dipakai untuk siapa yang mau pakai dah itu, karena emang cuma satu size doang. Ini gue coba tanjakan, ini gue tarik gasnya cuma sedikit doang, terus apa buat tahan doang, ini naik terus guys, tuh 47, 48, 49, 50. Jadi emang kayak tenaga itu emang ngisi terus ya, atau emang kondisi mesinnya seperti itu, di saat dia jalan tuh dia ngedeng, tapi emang torsinya itu naik terus gitu, ujuk gitu kan. Wah gokil sih ini motor asli. Sekarang udah 28 km ongoing. Terus juga ini kondisi remnya tuh bener-bener empuk banget, kita ngerem tuh enak, empuk banget deh pokoknya, jangan jelek lagi, gas aja. Ini mantap banget asli, nggak nyesel lah, mantap. Suzuki emang selalu memberikan yang terbaik ya dari segi kualitas bodi dan lain-lain, tapi mungkin emang dari segi fitur gue nggak bisa ngomong banyak ya dari segi fitur-fitur, karena emang seadanya banget sih gitu kan. Cuma emang yang gue salutin emang dari segi berkendaranya aja, karena emang yang gue cari itu bukan fitur, karena bakal dipakai sama kanjeng mami itu. Yang penting motornya enak, bensinnya irit, pajaknya murah sih, itu aja sih guys kriteria dari gue pembelian motor ini tuh. Selebihnya kayak jok yang besar bagasinya, atau mungkin gede motornya, itu mau nomor sekian lah, yang penting enak, udah gitu aja, namanya buat orang tua ya kan. Oke guys, sekian dari video kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai akhir ini. Semoga rezeki kalian selalu bertambah dan semoga kalian sehat selalu. Dan untuk kalian yang udah nonton video ini, tolong bisa dibantu like-nya dan komennya. Jika ada butuh masukan dan kritik dari untuk gua, silahkan feel free untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.